Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok emas yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ozi Nurma Azan, dengan setelah itu Septilina Naomi Kamano Atana, setelah itu saya sendiri Wirik Dirga Putra, kemudian Nurjana Suharyanto. Kali ini kami akan membahas tentang optimasi recovery emas dengan sianida pada deposit biji emas kadar rendah di PT Nusa Halmahera, mineral daerah Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, untuk mengisi mata kuliah ekstraksi metalurgi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikrar Lagoa, ST, MN, SC. Bab pertama yaitu pendahuluan. PT Nusa Halmahera Mineral merupakan perusahaan penanaman modal asing berbentuk joint venture antara PT Aneka Tambang Persero. Daerah Gosowong di Halmahera Utara dikenal sejak ditemukannya cadangan emas dan perak sebanyak 770.000 ons emas. Daerah penambangan Gosowong mempunyai cadangan emas dan perak cukup besar dan skala dunia. Dengan total cadangan telah mencapai 3,3 miliar ons emas hasil kegiatan subdit konservasi tahun 2005. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kondisi biji yang berada di PT Nusa 2 Halmahera Mineral, maka proses pengolahan bijinya menggunakan metode hidrometalurgi. Untuk tujuan, yang pertama yaitu mengetahui apa itu emas dan sifatnya. Yang kedua, mengetahui proses optimasi recovery emas dengan sianidasi pada deposit biji emas kadar rendah di PT Nusa Halmahera Mineral. Yang ketiga, bagaimana proses ekstraksi metalurgi emas. Itulah tujuan dari laporan ini. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apa itu emas. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan optimasi recovery emas dengan sianidasi pada deposit biji emas kadar rendah di PT Nusa Halmahera Mineral. Yang ketiga, bagaimana tahapan-tahapan ekstraksi emas. Kita masuk ke dalam proses ekstraksi metalurgi emas. Emas melalui proses yang dinamakan kominusi, yaitu mereduksi dari ore agar mineral yang mengandung emas terpisah atau liberasi dari mineral-mineral lainnya yang terkandung dalam batuan induk. Proses kominusi ini terutama diperlukan pada pengolahan biji emas primer. Selama kominusi ini terjadi, proses liberasi yaitu proses lepasnya emas dari batu induknya. Secara umum, kominusi ini terbagi menjadi dua proses, yaitu crushing dan milling. Kemudian masuk ke dalam proses konsentrasi. Konsentrasi adalah suatu proses pemisahan antara mineral yang berharga dengan mineral yang tidak berharga, sehingga kadar yang didapat lebih tinggi dan menguntungkan. Pemisahan ini ada beberapa cara yang mendasar antara atas sifat fisik dan mineralnya. Yang pertama yaitu gravity separation atau pemisahan gaya berat. Yang kedua yaitu pelletization atau pengapungan buih. Kemudian masuk ke dalam proses ekstraksi, yaitu proses pemisahan berdasarkan distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak bercampur. Dalam ekstraksi ini terdapat proses leaching yang merupakan peristiwa pelarutan terarah dari satu atau lebih senyawaan dari suatu campuran padatan dengan cara mengontakkan dengan pelarut cair. Dari proses leaching ini terdapat metode yang biasa digunakan, yaitu sianidasi konsentrat. Ya, sianidasi yang ditambahkan dalam proses pelindian sangat berpengaruh pada proses perolehan emas yang diperoleh. Kemudian masuk ke dalam proses smelting atau peleburan. Peleburan ini adalah proses pereduksi biji pada suhu tinggi sehingga mendapatkan mineral atau material lelehan dengan menambahkan formula Fluke. Dari smelting ini kita bisa mendapatkan biji emas yang kita inginkan. Itu saja proses ekstraksi metalurgi emas secara umum. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan optimasi recovery emas dengan sianidasi. Recovery emas dan perak pada titik optimalis sianidasi deposit biji kadar rendah di PT Halmahera Minerals mempunyai parameter utama untuk memperoleh recovery emas dan perak tertinggi.
beberapa parameter leach cyanidasi, diantaranya yang pertama yaitu variabel konsentrasi cyanida, NaCN. Nah, konsentrasi cyanida yang paling ideal untuk diterapkan pada proses produksi emas adalah konsentrasi 450 ppm atau 0,45%. Dengan rata-rata recovery logam AU mencapai 94,60% lebih tinggi dibandingkan dengan CN 400 ppm dan 500 ppm. Dan ini menunjukkan bahwa leach cyanida tidak hanya mengendap emas, tetapi juga unsur-unsur yang digunakan sebagai campuran emas seperti perak. Yang kedua adalah variabel persen solid. Persen solid merupakan perbandingan antara berat padatan dengan berat total. Konsentrasi CN 450 ppm maupun mengekstrak emas dan perak 94,91% dan 90,38% dengan persen solid 47%, 44% solid mengekstrak emas dan perak sebesar 93,85% dan 80,7%. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan ketika menggunakan dosis CN 450 ppm, menggunakan 47% solid mampu mengekstrak emas dan perak yang tinggi. Yang ketiga, variabel PbNO32. Percobaan leaching dengan penambahan PbNO32 dengan konsentrasi CN 450 ppm diperoleh nilai recovery emas pada 100 ppm sebesar 93,92%. Kemudian pada 200 ppm sebesar 93,31% dan 300 ppm sebesar 91,62%. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan recovery AU dan AG pada penambahan PbNO32. Dosis 100 ppm. Yang keempat, variabel ukuran partikel atau size. Percobaan leaching dengan ukuran partikel dengan konsentrasi CN 450 ppm diperoleh nilai recovery emas pada ukuran 32,6 mikro sebesar 95,93%. Kemudian ukuran 36,2 mikro sebesar 93,31% dan 40,9 mikro sebesar 91,15%. Dari data tersebut menunjukkan adanya kenaikan recovery AU dan ada ukuran partikel size yang lebih kecil. Selanjutnya saya akan membahas proses ekstraksi emas dengan metode cyanida. Yang pertama, pengambilan sampel ore pada KY2 sebanyak 92,45 kg dimasukkan ke dalam tray dan kemudian di-oven untuk dikeringkan. Sampel yang sudah kering dicampur dan kemudian kalibrasi dengan alat timbang dan dilanjutkan proses pulveris untuk memperoleh 40,9 mikrometer yang akan digunakan untuk percobaan variabel kekuatan larut. Persen solid penambahan PbNO32 dan ukuran 32,6 mikrometer, 36,2 mikrometer tambahan untuk variabel sizzing. Setelah proses pulveris dilakukan proses mixing atau pencampuran sebanyak 4 kali dan filtrasi vakum digunakan sesuai kondisi pabrik yaitu jam kedua 4-8-24-32 akan diambil solution untuk mengecek kandungan AU dan AG. Sedangkan untuk pengambilan solid, akan ada proses pencampuran flokulan sebanyak 150 ml untuk pengendapan pada jam ke-48. Selanjutnya, saya akan membahas kesimpulan. Adapun kesimpulan dari laporan kami, yang pertama itu ada ekstraksi metalurgi biji emas terdiri dari beberapa tahap, yaitu komunis, konsentrasi, ekstraksi, dan peleburan. Selanjutnya, optimasi recovery emas dan perak pada leaching cyanida dilakukan dengan mengubah variabel konsentrasi cyanida, persen solid slurry, penambahan PbNO32, dan ukuran partikel atau sizzing. Uji coba cyanidasi tahap pendahuluan yang dilakukan dengan variabel konsentrasi larutan atau NaCN menghasilkan persen ekstraksi tertinggi untuk AU sama dengan 94,60%. Perolehan tersebut dihasilkan dari kondisi persen solid sama dengan 47%, NaCN sama dengan 450 ppm, pH sama dengan 10,5, waktu kontak sama dengan 48 jam. Partikel size sama dengan 40,9 mikro.
Kondisi proses cyanidasi yang dicapai selanjutnya akan diterapkan pada uji proses cyanidasi secara kontinu terhadap variabel parameter lainnya. Melalui pemberian variasi pada parameter leaching, penambah proses cyanida diharapkan adanya nilai yang paling optimal dan efisien untuk meningkatkan kadar emas atau AU. Demikian dari saya kembalikan kepada Wery. Terima kasih Saudari Nurjana. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.